Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau termasuk pejuang agama Islam di tanah Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim juga termasuk wali Songo. Asal usul Syekh Maulana Malik Ibrahim jauh sebelum Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di Desa Leran. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu daerah Jepara dan Leran. Tetapi Islam pada masa itu belum berkembang secara besar-besaran. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal ini itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya pada tahun 1419 Masehi. Pada masa itu, kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama non-muslim, dan juga banyak sekali rakyatnya yang beragama tidak sama sekali mempunyai agama. Dalam berdakwah, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara-cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, India, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang yang beragama non-muslim di tanah Jawa. Gujarat itu adalah termasuk wilayah negeri Hindia yang berkebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan hanya berhadapan dengan masyarakat yang non-muslim, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat. Syekh Maulana Malik Ibrahim juga meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Caranya beliau adalah tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melihat dari huruf-huruf Arab yang terdapat di batu nisannya di makamnya, itu terdapat bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal, penolong fakir miskin yang dihormati para pangeran dan para sultan, ahli tata negara yang ulung. Hal itu menunjukkan betapa hebat perjuangan beliau terhadap masyarakat, bukan hanya pada kalangan atas melainkan juga pada golongan rakyat bawah. Di situ diterangkan, inilah makam almarhum Al-Maufur yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin, yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal, Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keridhoannya dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam dan orang-orang yang sakit banyak yang disembuhkan dengan daun-daunan tertentu. Sifat Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai sifat lemah lembut, welas asih dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim ataupun dengan non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati.
kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai misal, beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam. Beliau tidak menerangkan Islam secara jelimet. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal juga, terutama dari kalangan yang mempunyai kasta rendah. Sebagaimana diketahui agama-agama lain bahwasanya ada pembeda-bedaan kasta. Jika mempunyai kasta rendah tidak bisa bergaul dengan yang berkasta tinggi. Akan tetapi Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama derajatnya. Orang yang berkasta rendah bisa bergaul dengan orang yang berkasta tinggi. Begitu pula orang yang punya kasta tinggi bisa bergaul dengan orang yang berkasta rendah. Tidak membeda-bedakan di hadapan Allah. Semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu letaknya di hati. Hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Orang yang bertakwa sekalipun dia dari kalangan yang rendah jadi lebih mulia daripada orang yang dari kalangan tinggi. Mendengar keterangan itu, mereka yang dari kalangan lebih rendah mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam dengan sukacita. Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji. Dalam membangun masjid ini beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Charmain, dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat non-muslim. Inilah salah satu strategi Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pada waktu itu bangunannya pun bentuk bangunannya mirip dengan bangunan-bangunan bukan bangunannya non-muslim. Sehingga dengan cara-cara seperti itu Syekh Maulana Malik Ibrahim pun strateginya alhasil bisa menarik simpati orang-orang non-muslim sehingga pada berbondong-bondong masuk agama Islam. Bila orang bertanya sesuatu masalah agama kepada beliau, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim menjawab dengan tidak berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang sesuai dengan pesan Nabi yang menganjurkan agama disiarkan dengan mudah, tidak dipersulit. Umat harus dibuat gembira, tidak ditakut-takuti. Seperti tersebut dalam buku History of Java. Syekh Maulana Malik Ibrahim ditanya, apakah yang dinamakan Allah itu? Beliau tidak menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberi pahala surga bagi hambanya yang berbakti dan menyiksa sepedi-pedinya bagi hamba
yang membangkang kepadanya? Jawabnya cukup singkat dan jelas, yaitu Allah adalah zat yang diperlukannya. 2 tahun kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberikan pengarahan agar di tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan-lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kekafiran menjurus pada kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kefakiran menjurus pada kekafiran. Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Inilah resep yang harus ditiru. Kemudian ada ganjalan di hati Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia telah berhasil mengislamkan sebagian besar rakyat Gresik. Rakyat Gresik adalah bagian dari wilayah Majapahit. Kalau seluruh rakyat sudah memeluk agama Islam, sementara Raja Brawijaya masih termasuk agama non-muslim, apakah di belakang hal itu tidak menimbulkan ketegangan antara rakyat dengan rajanya? Untuk menghindari hal itu, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai rencana mengajak Raja Brawijaya untuk masuk agama Islam. Hal itu pun diutarakan kepada sahabatnya, yaitu Raja Cermen. Ternyata Raja Cermen juga mempunyai maksud serupa. Sudah lama Raja Cermen ingin mengajak Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Pada tahun 1321 Masehi, Raja Cermen datang ke Gresik disertai putrinya yang cantik jelita, yang punya nama putri Raja Cermen itu bernama Dewi Sari. Tujuannya dalam misi tersebut adalah untuk memberikan bimbingan kepada para putri istana Majapahit mengenal agama Islam. Bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian rombongan dari negeri Cermen itu menghadap ke Prabu Brawijaya. Usaha mereka ternyata gagal. Prabu Brawijaya bersikap mempertahankan agama lama dengan ucapan yang diplomatis bahwa dia bersedia masuk Islam bila Dewi Sari bersedia dipersuntingnya sebagai istrinya. Dewi Sari pun menolak karena menurut Dewi Sari tidak ada gunanya masuk Islam bila ditunggangi dengan kepentingan duniawi. Beragama seperti itu hanya akan merusak keagungan agama Islam. Rombongan pun dari negeri Cermen lalu kembali ke Gresik. Mereka beristirahat di Leran sembari menunggu selesainya perbaikan kapal untuk berlayar pulang. Sungguh disayangkan sekali selama beristirahat di Leran itu banyak anggota rombongan dari negeri Cermen yang diserang wabah penyakit. Banyak juga yang meninggal dunia termasuk Dewi Sari. Kabar kematian Dewi Sari terdengar ke telinga Prabu Brawijaya sebagai Raja Majapahit yang sangat tertarik dan merasa jatuh cinta kepada Dewi Sari itu. Kemudian menyempatkan diri beserta penggawa kerajaan ke desa Leran. Prabu Brawijaya sang Raja Majapahit itu memerintahkan kepada para penggawanya untuk menggali kubur dan memakamkan Dewi Sari dengan upacara kebesaran. Di desa Leran itulah Dewi Sari dikuburkan. Setelah rombongan dari
negeri Cermen meninggalkan pantai Leran, maka Prabu Brawijaya menyerahkan seluruh daerah Gresik kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk diperintah sendiri di bawah kedaulatan Kerajaan Majapahit. Penyerahan daerah itu adalah siasat dari sang raja agar rakyat Gresik yang beragama Islam itu tidak berontak kepada rajanya yang masih beragama selain Muslim. Amanat Raja Majapahit itu diterima Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan sukarela sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian walaupun dengan kafir zilmi, yaitu orang-orang bukan muslim yang mau hidup berdampingan dengan aman dalam suatu negara. Demikianlah sekilas tentang sejarah Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi.